然是难得一见的好对手。Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga semuanya sehat-sehat saja ya. Di video kali ini, Mimin akan membahas sebuah film yang berjudul God of War, Zhao Zilong. Zilong atau Yunzhou semua itu pasti tidak asing lagi bagi kalian player Mobile Legends. Tapi tahukah kalian bahwa Zilong bukan hanya karakter fiksi semata? Seorang kesatria bersenjata tombak itu memang pernah ada dalam sejarah, tepatnya pada dinasti Han di negeri tirai bambu. Lalu seperti apa kisahnya? Mari kita tonton filmnya sampai habis. Film dimulai dengan memperlihatkan dua kubu pasukan yang sedang bertempur. Lalu datanglah pasukan berkuda yang dipimpin oleh Zhao Zilong. Zilong dikisahkan sebagai seorang kesatria yang handal bertempur menggunakan tombaknya. Zilong memimpin pasukan yang diberi nama pasukan kuda putih. Zilong dengan pasukannya sangat solid di dalam pertempuran yang membuat mereka selalu memenangkan peperangannya. Namun setelah peperangan, Zilong memutuskan untuk keluar dari pasukan kerajaan dengan alasan kematian kakaknya. Zilong selama 7 tahun tinggal di sebuah desa yang bernama Changshan. Kemudian scene berlanjut. Saat wanita yang bernama Xiaofan nampak mengendap-endap memasuki sebuah rumah, Xiaofan terkena jebakan dan ternyata pemilik rumah tersebut adalah Zilong. Xiaofan ternyata teman lama Zilong saat masih bersama pasukan kuda putih. Lalu Zilong menanyakan keberadaan pasukan kuda putih yang dulu ia pimpin. Xiaofan pun kemudian ia menjelaskan hanya tersisa 6 orang, dan mereka telah menjadi bandit setelah keluar dari pasukan kuda putih. Saat mereka berdua telah berbicara panjang lebar, tiba-tiba muncul seorang anak yang bernama Liang Er. Ia memberitahu Zilong bahwa si pejabat korupsi telah datang ke desanya dan membawa banyak pasukan. Kemudian Zilong pun pergi untuk menemui pemimpin pasukan tersebut, lalu menanyakan maksud dan tujuan kedatangannya mereka. Dan ternyata mereka sedang mencari Xiaofan karena ia telah berusaha membunuh jenderal. Dan pada akhirnya, Zilong berhasil mengusir pasukan tersebut. Lalu pemimpin pasukan itu melaporkannya kepada jenderalnya, yang bernama Xiong Hoen. Scene berganti. Pada malam harinya, Zilong bersama Xiaofan dan Liang Er mencoba pergi dari desa demi keselamatan mereka. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba pasukan musuh berhasil mengejar mereka dan menembakkan 3 anak panah sekaligus. Sontak Zilong pun berhasil menangkis anak panah yang mengarah ke dirinya. Namun sayangnya, Liang Er terkena salah satu dari anak panah tersebut yang membuat dirinya meninggal. Lalu muncullah Xiong Hen di hadapan Zilong. Zilong pun merasa murka atas apa yang dilakukan pasukan tersebut. Lalu ia mengeluarkan tombak dan menyerang Xiong Hoen, sementara Xiaofan menghadapi pasukannya, dan pertarungan pun berlangsung.
Setelah sekian lama bertarung, Jilong berhasil dikalahkan oleh Xiong Hoen dan dijatuhkan ke dalam jurang. Sementara Xiaofan berhasil ditangkap dan dijadikannya tawanan. Scene berlanjut keesokan harinya. Jilong telah diselamatkan oleh seseorang yang kebetulan lewat. Kemudian orang tersebut membawa Jilong ke suatu tempat untuk diobati. Di tempat itu, Jilong melihat beberapa pasukan yang sedang berkumpul. Pasukan itu ialah bawahan dari pasukan Liu Bei, orang yang dulu pernah memimpin Jilong pada saat pertempuran. Jilong kemudian bertemu dengan Liu Bei. Setelah membicarakan berbagai hal, akhirnya Jilong mau bergabung kembali dengan Liu Bei. Kemudian scene pun berganti pada malam harinya, di kediaman Liu Bei. Salah satu bawahan Xiong Hoen, yang juga merupakan mantan pasukan kuda putih, bernama Gao Miao, menyusup masuk dan membuat kekacauan. Alasannya dia melakukan itu karena perintah Xiong Hoen untuk mendapatkan kepala Liu Bei, dan menukarnya dengan kebebasan Xiaofan, yang sedang dijadikannya tawanan. Namun usahanya digagalkan oleh Jilong. Gao Miao terkejut karena Jilong mantan pemimpinnya juga berada bersama Liu Bei. Dan Gao Miao pun berhasil dikalahkan dan ditangkap. Namun di situ Jilong mengampuninya dan menyuruhnya untuk mempertemukannya dengan sisa-sisa pasukan kuda putih yang masih hidup. Tentunya Gao Miao menyanggupinya dan mengantarnya. Saat mereka telah sampai, Jilong dihadapkan dengan sebuah kota kecil yang tergeletak di tanah. Setelah dibuka, Jilong pun kaget dan ternyata isinya adalah kepala Xiaofan. Sentak membuat Jilong yang melihatnya membuat sangat terpukul dan merasa sedih karena ia belum sempat mencoba menyelamatkannya. Kemudian scene pun berlanjut saat Liu Bei memimpin pasukan dan orang-orangnya untuk pergi ke Changsha. Di saat itu juga Jilong diberikan tombak baru oleh adik Liu Bei karena tombak lamanya telah patah saat pertarungan melawan Xiong Hoen. Tak lama berlangsung, muncullah pasukan Xiong Hoen. Kemudian menyerang orang-orang Liu Bei. Saat pertempuran tersebut, istri Liu Bei mencoba melarikan diri bersama anaknya yang masih bayi. Liu Bei kehilangan jejaknya dan tak tahu kemana mereka pergi. Jilong kemudian menyelamatkan Liu Bei, membawanya ke persembunyian bersama yang lain. Liu Bei sangat khawatir dengan keadaan anaknya dan istrinya. Jilong menghentikan Liu Bei dan mengatakannya bahwa ia yang akan pergi untuk mencarinya. Istri Liu Bei melarikan diri ke sebuah desa yang telah hancur. Saat ia hampir tertangkap, lalu muncullah Jilong yang datang untuk menyelamatkannya. Setelah Jilong berhasil mengalahkan pasukan tersebut, ia sampailah di sebuah tempat pada malam harinya. Di tempat itu, ia telah disambut oleh Liang Han dan teman-temannya. Jilong menghiraukan perkataan Liang Han dan tetap mencari asal suara tangisan bayi. Setelah mencari kesana kemari, ia pun menemukan anak bayi Liu Bei yang disembunyikan oleh Liang Han. Saat Jilong akan pergi membawa bayi tersebut, Liang Han menghadangnya dan menanyakan berbagai hal. Lalu terjadilah perkelahian di antara mereka. Saat Liang Han mendengarkan jawaban yang ia inginkan, ia pun kembali memihak Jilong dan mengikutinya. Hingga pada keesokan harinya, saat Jilong dan yang lainnya hendak pergi ke tempat Liu Bei, langkah kaki mereka terhenti saat melihat Gao Miao telah tergantung. Saat mereka hendak menurunkannya, tiba-tiba anak panah melesat ke arah tubuh Gao Miao dan langsung membunuhnya mati.
Tak lama berlangsung, muncullah pasukan yang mengepung mereka dan pasukan tersebut dipimpin oleh Hoenn. Pertarungan pun terjadi di antara mereka. Jilong kemudian menghampiri Hoenn yang sedang duduk terdiam diri dan kembali memulai pertarungannya. Saat Hoenn merasa dirinya terpojok, ia langsung melepaskan semua baju yang menempel pada tubuhnya. Jilong kemudian terkejut melihat tubuh Hoenn yang hampir separuhnya berwarna hitam. Dan warna hitam tersebut adalah efek dari ramuan yang diberikan oleh Pendana Menteri. Karena telah meminum ramuan tersebut, kini Hoenn tak akan merasakan sakit. Karena kekuatan besar yang dimiliki Hoenn, Jilong pun terjatuh dan kalah. Namun saat Hoenn hendak pergi meninggalkannya, Jilong teringat kenangan bersama Liang Er. Dia pun kembali bangun dengan cahaya terang dan secara ajaib pasukan kuda putih yang telah lama gugur kembali muncul di belakang Jilong. Dan saat bersamaan pasukan Hoenn juga nampak bersiap di belakang Hoenn. Namun kali ini Jilong berhasil membunuh Hoenn dengan serangannya menggunakan pedang Hoenn yang terlepas. Pertarungan pun selesai, hanya Jilong yang masih bertahan hidup. Ia pun kembali meraih anak Liu Bei dan membawa pulang dan cerita pun selesai.